Seksual terhadap perempuan belakangan makin marak terjadi. Tak hanya di jalanan, bahkan penjahat seksual nekat berbuat cabul di tempat ibadah. Lalu bagaimana caranya agar tidak menjadi korban? Saudara, berikut segmen khas Pusar Info Kriminal. Saudara, maraknya kasus pelecehan seksual terhadap kaum hawa membuat mereka harus semakin waspada. Terlebih, para pelaku kejahatan seksual ini bahkan nekat melakukan aksinya di tempat ibadah untuk bisa memuaskan hasratnya. Lalu bagaimana agar kaum hawa terhindar dari aksi pelecehan seksual? Bagaikan aksi di film laga, kejar-kejaran terjadi antara pengendara mobil dengan pengendara motor yang diduga baru saja melakukan pelecehan seksual terhadap seorang wanita. Dibuka aja ya jendelanya, terus teriak-teriak, jambret. Aksi heroik itu membuat pelaku terjatuh di Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Meski sempat membantah, penjahat seksual tersebut akhirnya tak berkutik saat korban yang mengejar dengan sepeda tiba di lokasi. Lu nggak punya ibu, lu nggak punya emak ya? Kurang ajar, pelecehan seksual. Ke polisi Ngaku nggak? Iya, aku ngaku. Terus tadi kenapa nggak jujur? Memang. Situ nuduhnya jambret. Saya nggak jujur. Bener nggak? Lo bener nggak? Sekarang bener nggak? Bener nggak? Jambret harga diri orang, tahu nggak? Ironisnya, pelaku mengaku nekat melakukan perbuatan cabul karena tidak bisa mengendalikan diri. Bahkan, bukan kali ini saja aksi serupa ia lakukan. Bang, itu udah berapa kali? 3. Udah 3 kali ini. Awalnya emang gimana bang, kenapa ngelakuin itu? Hasratnya. Yang bersangkutan memiliki dorongan atau hasrat seksual yang tidak bisa dikendalikan. Saat ini tersangka berdasarkan pengakuan sudah 3 kali melakukan secara acak. Dia tidak dipastikan apakah di hari tertentu jam tertentu, tapi pada saat dia melihat sekiranya dia memiliki kesempatan untuk melakukan hal tersebut atau kemampuan korban untuk melawan juga kecil, sehingga tersangka Keheningan malam di Jalan Mahali Beji, Depok seketika pecah. Detik-detik aksi begal payudara terhadap seorang mahasiswi di jalan yang sepi ini terekam kamera pengawas. Sontak saja, warga yang mendengar teriakan korban turut mengejar pelaku. Namun sang pengendara sepeda motor berhasil tancap gas usai meremas bagian tubuh wanita muda itu. Ya kejadiannya cepet, nggak apa sih, dia nungguin di situ, pas udah ceweknya lewat dari saya, langsung aja Dia nungguinnya pakai motor atau jalan kaki? Sendiri. Berbekal identifikasi melalui rekaman CCTV, polisi kini memburu pelaku. Kalau kita lihat dari CCTV yang kita dapatkan bahwa yang bersangkutan sendirian dan menggunakan sepeda motor Honda Vario ya, warna hitam. Nah, ini menjadi dasar kita untuk melakukan penyelidikan. Aksi sangat tidak terpuji juga dilakukan seorang pria di sebuah musola di kawasan Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur. Dari rekaman kamera pengawas, terlihat pelaku melakukan tindakan tak senonoh terhadap 2 wanita yang sedang melaksanakan sholat. Aksi bejat pelaku baru berhenti setelah salah seorang korban memergokinya. Mau ngeliat ibu. Kabur. Tak butuh waktu lama, predator seksual itu berhasil dibekuk. Pelaku mengakui, namun dia baru mau, menurut keterangan pelaku baru mau. Jadi menurut keterangan pelaku belum terjadi. Nah, sehingga kami memutuskan untuk membawa ke Rumah Sakit Polri untuk memastikan ada gangguan kejiwaan atau tidak.
Menurut psikolog, pelaku kejahatan seksual selalu mengincar kaum wanita yang dianggap lemah. Apalagi seringkali para korban enggan melaporkan kasus yang menimpa mereka sehingga membuka peluang makin maraknya perbuatan asusila. Padahal pelecehan seksual berdampak sangat buruk terhadap korbannya. Jadi berhenti menyalahkan diri sendiri. Korban perlu menanamkan mindset bahwa pelecehan seksual itu bukan disebabkan oleh korban. Pelecehan seksual adalah sesuatu yang salah secara hukum dan salah secara norma sosial, jadi tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Lalu, bagaimana caranya agar tidak menjadi korban kejahatan seksual? Biasanya, para pelaku pelecehan seksual ini akan mencari tempat-tempat yang sepi untuk melancarkan aksinya. Maka sebisa mungkin hindari tempat yang sepi. Selalu ekstra waspada dimanapun Anda berada untuk meminimalisir kesempatan bagi para penjahat seksual. Tidak ada salahnya bagi kaum hawa, Anda termasuk saya juga, untuk belajar self-defense agar bisa membela diri apabila menjadi korban. Dan yang terakhir, berani menegur pelaku atau segera teriak minta tolong agar mendapatkan bantuan. Ya saudara, kaum wanita kerap kali menjadi korban pelecehan seksual bahkan di tempat-tempat yang seharusnya terlindungi. Maka dari itu sudah sewajarnya kaum wanita untuk lebih waspada lagi karena kejahatan selalu mengintai kapanpun dan di mana saja. Nana Paramita dan Hasto Aji melaporkan dari Jakarta.